Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini, amin. Nah teman-teman, kembali lagi Otomotif TV bersama Yamaha Lexi 155. Setelah first ride di Bogor, Cibinong dengan motor tesnya milik Mekar Motor, yang kedua Popo test ride di Bandung ya, menuju Ciwidey ya, touring-touring gitu. Nah saya ketiga kalinya, kali ini nyoba test ride yang lebih lengkap, lebih digunakan buat harian ya. Jadi saya kali ini akan mengupas karakternya kalau dipakai buat harian, mulai dari performance-nya, akomodasinya, posisi berkendaranya, seberapa nyaman, keras apa enggak, konsumsi bahan bakarnya, sampai saya juga udah tes dyno. Nah, berapa sih tenaga di roda dan torsinya. Karena seperti kita tahu, mesinnya baru ya, generasi ketiga dari mesin 155 VVA Blue Core. Nah, gimana hasilnya? Tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Oke, jadi saya sudah mengumpulkan 10 poin hal-hal tentang Yamaha Lexi 155. Poin pertama, karakter mesin. Oke, kita sedikit reminder mesinnya. Jadi ini adalah mesin generasi ketiga dari mesin Yamaha Blue Core 155 VVA. Jadi sedikit beda dibanding milik Aerox ya. Perbedaan utama adalah di bagian adjuster tensioner ketengnya itu sekarang pakai hidrolis ya. Jadi ada jalur oli baru di bagian crankcase-nya ke sebelah kiri menuju ke buat tensionernya. Tujuannya satunya biar lebih senyap dan lebih minim getaran teman-teman ternyata. Nah, gimana sih karakter mesinnya? Nah, ini seperti mesin NMAX atau mesin Aerox ya, 155 cc yang mana kalau buat harian itu enak banget teman-teman. Karena apa? Buka sidik jos. Jadi kalau buat harian tuh buka gasnya sedikit aja, tenaga dan torsinya itu udah enak banget teman-teman. Jadi responsif banget ya, beda dengan Lexi 125 yang sedikit lebih kalem. Kalau ini bener-bener khusus banget. Power to weight ratio-nya itu mantep banget teman-teman, karena tenaganya 15,2 horsepower dengan torsi 14,2 Nm. Itu buat motor dengan bobot hanya 116 sampai 118 kg ya. Ini yang versi tertinggi konektif ABS 119 kg. Itu mantap banget, enak banget teman-teman. Makanya buka sidik jos. Jadi buat harian, buat stop and go di kemacetan, di jalan perkotaan yang padat itu ngacir banget ya. Rasanya itu enteng banget. Buka gasnya nggak perlu gede-gede, udah gampang gus gitu. Buat nyalip juga tinggal gas. Nah, kalau ketemu jalan kosong itu lebih enak lagi teman-teman. Karena ketika kita buka gas lebih dalam, di 6000 rpm VVA-nya aktif, ada bunyi ceklik gitu di mesin ya, yang artinya VVA aktif membuka atau menggeser ke durasi cam yang lebih tinggi. Itu tenaganya kayak ada dorongan lebih besar teman-teman, kayak ada nos gitu tiba-tiba, juice gitu, asli enak. Jadi asli ini mesin 155 cc generasi terbaru digabungkan dengan Lexi yang cukup ramping, cukup ringan, itu emang enak banget. Tapi tetap ada catatan teman-teman. Yang pertama adalah ternyata ketika dirasa-rasakan lebih mendalam, itu ada sedikit vibrasi ya, yang kerasa terutama ketika tarikan awal banget ya, dari berhenti buka gas itu ada rut gitu, kerasa di jok dan stang. Dan kerasa juga ketika kita merambat di kemacetan ya, jalanan pelan gitu, yang buka gas sedikit-sedikit ada geret-geret gitu. Jadi ada gredek-gredek sedikit ya. Tapi kalau udah kecepatan tinggi ya, pokoknya udah jalan gitu, vibrasinya hilang halus. Mungkin salah satu efek dari penggunaan tensioner adjuster baru yang pakai model hidrolis. Gitu teman-teman. Karakter mesinnya secara besar buat harian itu enak banget, menunjang Lexi untuk jadi lebih satset. Buka sidik jos. Oke, poin kedua, hasil dyno. Jadi masih berhubungan dengan mesin sebenarnya. Nah, saya mau ngupas tentang hasil dynonya karena penasaran ya dengan mesin baru generasi ketiga, apakah bener tenaganya mantep banget. Nah, jadi kemarin sudah saya bawa ke Sportisi Motorsport. Di sana kan ada dyno test Dyno Jet 250i. Nah, hasilnya ternyata memang lumayan teman-teman. Jadi secara garis besar tenaga dan torsinya tuh mirip dengan NMAX terbaru maupun Aerox terbaru. Malah kalau tenaga maksimalnya itu sedikit lebih besar dari NMAX. Jadi tenaga maksimalnya di Lexi LX 155 ini 11,54 horsepower di 7.630 rpm dengan torsi 11,25 Nm di 7.130 rpm. Itu sedikit lebih besar dari NMAX tapi sedikit lebih kecil dari Aerox ya, beda tipisnya. Tapi torsinya ternyata masih sedikit kalah dibanding dua saudaranya tersebut. Nah, gimana kalau dibandingkan dengan rival sekelasnya yaitu Vario 160? Ternyata kejutan teman-teman. Ternyata tenaganya kalah sekitar 1,3 horsepower dibanding Vario. Demikian juga dengan torsinya, lebih kecil 1,3 Nm dibanding Vario. Jadi mungkin itu salah satu penyebab waktu video drag race di Sentul ya, itu
Lexi di putaran atasnya bisa ketinggalan walaupun awalnya lebih cepat ya. Jadi besar kemungkinan memang karena efek dari tenaga dan torsi maksimalnya sedikit lebih kecil ya. Meski bobotnya mirip-mirip ya, sama-sama sekitar 117-118 kg. Nah, fakta menarik lainnya adalah ternyata Lexi ini limiternya itu tinggi banget teman-teman. Hampir 10.000 rpm ya terekam di dynometernya, 9.800 rpm gitu ya. Lebih tinggi 300 rpm dibanding Vario 160 yang hanya sekitar 9.500 rpm. Makanya potensi top speednya sebenarnya kalau di atas dyno ya digeber di tempat itu di speedo ternyata bisa mentok sampai 145 km per jam. Gila ya, tinggi banget. Walaupun kenyataannya ketika dites di lintasan nggak bisa setinggi itu, tapi potensinya ada. Oke, poin ketiga saya mau bahas tentang akselerasi dan top speed ya, masih berhubungan dengan mesin sih. Nah, tadi kan waktu dites di dyno, si speedometer bisa mentok 145 km per jam. Tapi kalau dites di lintasan, ternyata mentok hanya 122 km per jam saja, teman-teman. Itu udah nggak mau naik lagi, bener-bener udah stuck di situ, 121, 122 gitu. Cuma surprise-nya adalah di racebook itu bisa tercatat 118,5 km per jam. Berarti deviasi speedonya itu kecil ya, cukup akurat gitu lah, jadi melencengnya nggak jauh. Jadi makanya lari 100 pun kerasa udah kenceng ya, karena emang tipis banget bedanya dengan realnya. Nah, gimana dengan akselerasinya? Nah, ini cukup lumayan surprise juga, karena ternyata 0 sampai 60 km per jam itu lebih cepat dari Vario, teman-teman. Makanya waktu tes akselerasi di Sentul ya kan, kelihatan waktu adu drag ya, itu Lexi bisa meninggalkan Vario dulu ya, jus gitu, karena 060-nya mau lebih cepat, hanya 4,86 detik, sementara kalau Vario 5 detik. Tapi di 0-100 km per jam itu Lexi sedikit lebih lambat, teman-teman, makanya di atasnya ditinggalin. Begitu juga dengan catatan di jarak ya, 0-201 meter itu Lexi sedikit lebih cepat, tapi 0-402-nya kalah dari Vario. Nah, untuk data catatannya teman-teman bisa lihat di sini, di bawah sini. Dan fakta menarik lainnya adalah top speed di speedo kalau Vario sebenarnya lebih tinggi ya, 128 km per jam. Tapi kenyataannya di racebook itu angkanya beda tipis, malah sedikit lebih tinggi Lexi. Jadi kalau diadu di lintasan panjang banget ya, karena di Sentul kemarin hanya sekitar 700 atau 800 meter. Tapi kalau di lintasan yang di atas 1 kilo ada kemungkinan ya, Lexi bisa nyusul atau minimal jajarin gitu lah, karena emang nafasnya lebih panjang. Tadi waktu di tes dyno kelihatan ya, limiternya dia lebih tinggi. Makanya ada potensi sebenarnya bisa mengejar lagi dan menjajarin atau sedikit nyalip gitu, teman-teman. Oke, poin keempat saya mau bahas tentang konsumsi bahan bakarnya. Ya, masih berhubungan dengan mesin sih. Berapa sih 1 liter yang bisa ditempuh oleh Lexi? Jadi ternyata nih ya, rentangnya itu main di kisaran 41-42 km per liter tergantung kondisi jalan, terus tergantung kita mainnya. Tapi kalau buat saya nih yang cenderung agresif sebenarnya, itu rata-rata ternyata dapat 41 km per liter. Itu saya udah jalan dipakai dengan berbagai macam mode jalan ya. Dari kemacetan, jalan lancar, sedikit agak touring-touring sedikit, dengan jarak total 285 km. Ternyata dapatnya segitu, 41 km per liter. Nah, yang jadi catatan adalah tangkinya kan kecil ya, hanya 4,2 liter. Jadi habis full, terus dipakai-pakai, sehari kemudian, udah turun 2 bar, cepet banget. Jadi berasa kayak boros ya, karena sebentar harus isi bensin. Karena kalau dari full dengan rata-rata 41 km per liter, berarti hanya sekitar 172,2 km ya sekali isi. Jadi makanya kesannya jadi kayak boros. Meski 41 km per liter sebenarnya ya mirip-mirip dengan motor-motor dengan kapasitas setara ya. Kayak Vario 160 pun dapatnya rata-rata 42,6 ya. Ini sedikit lebih boros tapi ya bedanya tipis lah. Sesendok itu kalau kata iklan. Jadi ya emang konsekuensi dari mesin yang lebih besar ya. Minumnya lebih banyak wajar. Lagian kan responsif banget ya. Buat harian tuh sat-set. Buka sini jos. Nah, cuma PR-nya itu tadi tangkinya kecil. Jadi mungkin saran ganti tangki aja ya, kan udah ada yang jual aftermarket ya, yang kapasitasnya lebih besar, 5,5 liter atau 6 liter gitu ya. Jadi bisa untuk lebih memperlama mampir ke SPBU ya. Jadi nggak bentar-bentar harus mampir SPBU. Memang repot sih, capek kayak gitu. Oke, poin kelima saya mau bahas tentang posisi berkendara, karena ini salah satu yang lebih menyenangkan dibanding Vario 160. Karena Lexi kan keluarga Maxi ya, jadi memang menawarkan posisi riding yang rileks, santai banget nih. Lihat ya,
stangnya tinggi, lebar, terus joknya lebar banget juga, kaki bisa hampir selonjoran. Ini nyaman banget buat harian, teman-teman. Apalagi buat yang sudah agak-agak berumur, nyari yang posisi duduknya nyaman. Ini salah satu pilihan menarik dibanding Vario 160. Nih, ini buat harian emang nyaman banget, teman-teman. Santai banget, nikmat. Ya, tuh. Jadi nggak bikin cepat pegel. Apalagi joknya yang tadi saya bilang lebar banget, ini juga mampu menopang pantat secara maksimal. Ini juga jos banget. Tapi memang ada negatifnya ya. Meski sudah dipapas 1,5 cm ya, tingginya sekarang hanya 770 mili. Tapi kalau kita lagi berkendara ya dan berhenti dalam posisi duduk normal ya, mundur gini, tuh kaki masih agak ngambang ya. Ini buat teman-teman yang tingginya di bawah 170 cm pasti agak PR. Meski bisa diakali ya. Jadi tiap mau berhenti tuh cukup turun kaki sebelah atau ya duduknya majuan. Nah, gini pasti napak banget. Cuma kalau saya ya karena duduknya begini ya pas lagi turun berhenti ya ginilah agak ngambang. Masih nggak masalah sih buat saya ya. Gitu. Jadi itulah salah satu kenikmatannya. Meski nih ada catatan juga sih. Decknya itu sebenarnya nggak terlalu lebar ya, meski deck rata. Jadi buat saya yang sepatunya ukuran 44 tuh, kalau lagi mijak tuh kayak berasa sempit, teman-teman. Karena emang nggak terlalu lebar ya. Sisi dalamnya tuh sempit, tengahnya apalagi. Jadi terbatas. Terus kalau lagi agak ke depan nih, yang bagian biasa buat selonjoran, justru bikin ini kaki bagian depan kayak harus ketekuk ke atas gitu. Jadi enaknya emang sekalian gini lah, hampir selonjoran. Ini nikmat banget. Oke, poin ke-6 saya mau bahas tentang karakter redaman suspensi dan handlingnya. Jadi untuk suspensi yang depan ini nggak ada masalah, teman-teman. Empuk ya, bikin nyaman walaupun kalau kita lewat posisi tidur atau lubang yang dalam, kalau kita hajar agak kencang itu ada resiko jeduk ya atau bottoming. Jadi kalau lewat jalan begitu kalem aja, pelan aja biar nggak jeduk gitu. Tapi untuk yang belakang nih kalau buat sendirian cukup PR, teman-teman. Ternyata setelah dirasa-rasakan ini berasa keras, teman. Jadi utamanya kalau kita lewat posisi tidur gitu, pas lagi habis naik terus turun bek gitu, di pinggang tuh sakit banget, teman. Tapi kalau buat boncengan agak mendingan sih. Jadi kemarin saya lama naik TVS Callisto 125 ya, kemarin sudah saya bahas kan, itu empuk banget ya itu motor. Pindah ke sini, aduh langsung kaget banget rasanya, asli. Apalagi kan joknya ini kan tipis ya, ini makin berasa lebih beknya, kerasnya. Walaupun lebar banget sih, buat pantat nyaman sih. Cuma itu resikonya, ternyata berasa keras. Jadi kalau mau lebih nyaman rasanya mesti ganti suspensi ya, cari yang lebih empuk ya. Walaupun ini udah ada subtanknya, tampilannya keren, tapi secara redaman, aduh, bikin pinggang cukup sakit ternyata. Gitu. Kemudian gimana dengan handling? Nah ini salah satu poin positif. Karena ternyata handlingnya tuh lincah banget, nurut banget, enteng banget. Salah satu efeknya pasti karena ukuran ban ya, nggak segendut Vario, nggak segendut NMAX atau Aerox. Ini memberikan karakter yang bener-bener enteng banget, lincah banget. Dan meski kelihatan cungkring ya, kurus gitu bannya, tapi buat rebah-rebah sampai nggak serak-serak ya bagian bawahnya, itu masih tetap oke, teman-teman. Masih tetap bikin pede. Gitu sih. Jadi ada sisi positif dan negatifnya ya, di sisi karakter handling dan redaman suspensinya. Ada catatan tambahan, teman-teman, yaitu tentang ground clearance-nya yang hanya 135 mili. Jadi efeknya adalah ketika kita lewat posisi tidur yang cukup tinggi, itu bagian bawah motor sering gasruk ya. Jadi kalau ada posisi tidur tinggi, mengajarnya agak miring gitu ya, biar nggak serok gitu. Sayang sih bagian bawahnya, takutnya rusak. Oke, poin ke-7 saya mau ngomongin tentang akomodasi. Fitur-fiturnya yang berhubungan dengan akomodasi, seberapa fungsional sih buat harian. Nah, yang pertama pastinya ada sebuah bagasi di balik jok yang kapasitasnya nggak gede-gede amat, teman-teman. Jadi buat helm ukuran normal ya, half face gini ini nggak muat, nggak masuk. Yang bisa masuk hanya yang helm dengan batok ceper ya, kayak bawaan helm Grand Villano atau helm anak-anak ya. Jadi helm anak saya masuk tuh sini. Nah, jadi yang bisa dimasukin ya, kayak saya ini lebih buat naruh ada jas hujan ya. Tuh, jas hujan, ada sarung sepatu, tas, sarung tangan, itu bisa masuk sini lah ya. Cukup sempit sih, tapi hal-hal yang paling krusial kayak jas hujan setidaknya bisa masuk. Meski kurang lega ya, kalau habis naik Callisto 125 pindah ke sini, aduh kecil banget, sempit. Oke, berikutnya pastinya ada sebuah deck yang nggak gede-gede amat juga, tapi di sini masih bisa buat bawa galon ya, posisinya tiduran gitu, kayak yang dulu dipraktekin oleh Morimoto Sang ya, Presidia Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang lama. Jadi bisa taruh sini tiduran.
Berikutnya ada tempat botol minum, tentu saja di sisi sini ya. Botol minum 600 ml bisa, yang lebih kecil juga pastinya bisa ya. Dan di sini ada gantungan barang. Jadi kalau belanja-belanja bisa dicantolin di sini. Itu aja sih untuk sisi fitur akomodasinya ya. Ya yang urgent banget adalah bisa cukup, tapi nggak lega-lega amat gitu. Oke, poin ke-8 saya mau ngomongin fitur-fitur yang berhubungan dengan sistem elektronik ya. Yang pertama adalah lampu yang pastinya sekarang sudah LED untuk lampu utama. Ini sorotnya ternyata yang untuk lampu dekat itu agak ngotak, tipis ya, nggak terlalu tebel, jadi sorotnya yang agak terang itu cuma yang langsung ke jalan aja ya. Cuma kalau yang sudah lurusnya itu kayak remang-remang aja, nggak terlalu terang. Kalau lampu jauh dinyalakan itu akan mengisi sisi atasnya ya, sedikit lumayan terang lah, lumayan. Cuma untuk teman-teman yang sering touring, yakin akan perlu banget untuk nambah lampu ya, karena untuk keluar kota di jalan yang gelap gulita pasti akan kurang terang. Tapi kalau kita lebih sering di jalanan kota besar yang lampu jalannya udah maksimal, udah bagus sih, nggak akan terlalu masalah gitu. Kemudian kalau naik ke atasnya, kita akan temukan adalah speedometer yang mana ini lebih mantep dibanding Vario 160 ya. Utamanya karena dia ukurannya itu besar, jadi info yang ditampilkan itu lebih jelas ya, lebih mudah dilihat meski sama-sama negatif display. Tapi di sini tuh lihat angka speedometernya gede banget, dan ini asiknya adalah ketika di bawah terik matahari itu kayak menyala malah teman-teman ya. Speedometernya, takometernya, fuel meternya itu lebih jelas. Dan asiknya lagi adalah untuk mengganti infonya cukup pakai ini ya, handlebar switch control ya, yang dia ada stang kiri. Jadi tinggal tekan-tekan aja kita bisa ganti infonya ya. Beda dengan milik Vario atau motor banyakan lainnya yang harus nekan-nekan tombol yang ada di speedometernya. Nah ini bisa kita lihat info yang disajikan. Ada odometer. Nah trip 1, nah ini saya sudah jalan 285 km. Lalu ini rata-rata konsumsi bahan bakarnya tuh dapat 41 km per liter. Selain itu yang juga nggak ada di Vario, itu ada trip oil dan trip V-belt ya. Nah, di sini ada nih, mantap kan? Kemudian fitur berikutnya yang pastinya juga fungsional adalah adanya power outlet di bagian bawah stang kiri. Ini tapi mode lector ya, jadi masih butuh adaptor. Kemudian karena ini versi connected ABS yang versi tertinggi, jadi sudah pakai smart key ya. Nah, ini ada tombol kompornya gitu, ada buat buka jok. Dan ini remote-nya ada satu tombol yang mana bisa buat answer back system, teman-teman. Tuh, nah ini adalah salah satu kekurangannya kalau dibanding Vario lagi nih. Karena kalau di Vario dia punya alarm ya, kalau di sini nggak ada. Cuma ada answer back system aja. Nah, sisanya ada fitur ini pastinya stop and start system, yang mana selama pengetesan selalu saya aktifkan ya, biar lebih hemat bahan bakar. Lalu ada hazard, fitur yang di Vario nggak ada. Cuma ini penting nggak penting sebenarnya ya, di motor kayaknya jarang banget nyalain hazard sebenarnya. Karena kalau lagi emergency tinggal minggir ke pinggir jalan pun udah aman ya, beda dengan mobil yang memang dimensinya besar jadi butuh hazard. Dan ini buat teman-teman yang punya saudara perempuan atau ibu-ibu, tolong diingetin ya, jangan menyalakan hazard kalau lagi di perempatan mau lurus atau lagi mau belok, jangan nyalain ini juga karena akan nggak jelas mau ke kanan apa ke kiri itu kan gitu. Oh ya, karena ini connected ABS, speedometernya juga pastinya bisa nampilin notifikasi ketika ada telepon dan pesan masuk ya. Tapi kalau sudah dihubungkan dengan aplikasi WeConnect di smartphone, meski sebenarnya jujur jarang menggunakannya ya, karena sekarang ya udah smartphone udah canggih, kalau ada notifikasi bisa tampil di smartwatch atau bisa setting vibrasi gitu. Lagian kalau selalu connect juga sayang, baterai cepet habis ya kan. Ayo teman-teman yang motornya ada WeConnect-nya, pada diaktifin nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Pada dipakai nggak sih? Jangan-jangan nggak pernah. Oke, poin 9 saya mau ngomongin tentang rem, teman-teman. Jadi seperti apa sih karakternya? Oke, ternyata masih tetap khasnya skutik Yamaha ya. Remnya itu empuk pakem. Yang depan ini enak banget, set itu pakem. Dan yang belakang meski tromol itu juga pakem. Dan karena tromol, di handle remnya ada smart lock system yang mana cara menggunakannya itu gampang banget ya. Cukup main satu tangan, satu jari itu bisa teroperasikan. Dan buat catatan teman-teman, karena ini tipe tertinggi, tipe ABS, jadi jangan heran ketika kita mengerem dia ada polisi tidur atau lubang, itu kadang-kadang ada suara nguk gitu. Jangan kaget, karena itu adalah suara modulator ABS yang sedang bekerja ya. Jadi jangan heran, jangan dikira itu sebuah kerusakan, itu sesuatu yang normal. Kalau ABS satu channel emang cenderung suaranya lebih kenceng ya, lebih kedengeran. Mungkin karena modulatornya ada di sisi depan, jadi lebih terdengar suaranya. Terus rem belakang tromol ini emang cukup disayangkan ya teman-teman, karena
Harganya 29,9 juta ya. Untuk versi tertinggi ini itu lebih mahal dari Vario 160 ABS yang mana harganya sedikit lebih murah, tapi rem belakangnya cakram dong. Kalau ini masih tromol aja, sayang ya. Mungkin Yamaha memikirkan ini ya, toko-toko aksesori biar bisa jualan paket upgrade rem belakang. Cuma ya sayang sih. Semoga nextnya ketika Lexi baru di-upgrade lagi, semoga saja rem belakang jadi cakram ya untuk versi yang ABS yang paling mahal. Demikian juga di Aerox ya kan. Setuju nggak? Kalau setuju, tulis di kolom komentar. Oke, setelah jeda karena hujan, saya mau bahas tentang poin 10, yaitu tentang build quality-nya dari Lexi LX155 ini. Seperti apa sih? Nah, ternyata setelah diamat-amati, ya bisa dibilang sedang-sedang saja, teman-teman. Jadi ada bagian yang bagus, ada bagian yang masih kurang. Yang bagus contohnya tentang cat-catnya ya, body-bodinya, catnya itu nggak ada yang bleber-bleber, kelihatan rata, rapi, bagus lah. Kemudian emblem-emblemnya itu juga tertempel secara kuat gitu ya, sampai ke stiker-stikernya, cat bagian pelek juga bagus. Terus bagian yang pengelasan kayak di bagian standar samping, standar tengah itu kelihatan solid, bagus lah. Catnya juga oke, per-pernya tuh pun kelihatan bagus banget. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya masih perlu peningkatan ya, detail-detail kecil sih. Contohnya kayak ini nih, di bagian di cover stangnya ini sisa-sisa bekas cetakannya tuh masih ada nyisa gitu ya, nggak dirapiin. Kemudian celah-celahnya juga nggak rapi-rapi amat ya. Malah ngingetin motor-motor India ya. Nih terus ya, kemudian kayak contoh di bagian bawah sini ini kayak ada mengap gitu ya. Ini nggak tahu apa pernah dibongkar atau nggak baik lagi, atau emang bawahnya mengap gini jadi kelihatan kurang rapi gitu. Terus bagian yang juga menurut saya kurang bagus di bagian sini juga teman-teman, bagian body plastik ini nih kelihatan nggak rapi ya. Celah-celahnya tuh nggak rata gitu. Lalu kalau komponennya sendiri, plastiknya sih ukurannya termasuk sedengan ya, bukan yang tebal banget kayak motor India, tapi juga bukan yang tismat ya, sedengan aja lah. Dan kalau kita tekan tuh cukup lembek ternyata. Gitu sih. Oh ya, ada tambahan teman-teman. Untuk buat yang connected ABS ini kan catnya kan Dove ya, termasuk yang S beberapa ada yang Dove juga. Ini emang cukup ribet ya perawatannya ya, nggak segampang yang glossy. Jadi kalau Dove ini jangan sampai kena minyak, jangan sampai salah perakuan gitulah, jangan sampai belang-belang gitu. Oke, jadi itu dia teman-teman, video review lengkap kali ini dari Yamaha Lexi LX155 ya, terbagi dalam 10 poin. Semoga bisa memberikan gambaran tentang motor yang sekelas dengan Honda Vario 160 ini. Jadi kelebihannya salah satunya adalah posisi duduknya nyaman, kemudian mesin barunya responsif banget, satset. Lalu fitur-fiturnya cukup oke ya. Cuma ada beberapa catatan yang memang kayak ada vibrasi kecil di tarikan awal, bagasinya kecil banget. Kemudian tangkinya yang kecil juga cukup merepotkan ya, karena harus sering banget bolak-balik ke pom bensin. Gitu. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow juga kami Otomotif_TV. Mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor ya.